Dulu ya videonya. Hai, apa kabar? Ngomong dong, mau makan apa? Kalau di Indonesia, teman kayak anjing. Terima kasih lelucon hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nggak lucu, yang bikin lucu tuh bukan leluconnya Saifuddin Ibrahim, tapi lebih kepada ekspresinya ini yang saya bikin nggak bisa nahan ketawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi mau mereaksi video seseorang yang konsisten menistakan agama Islam, yaitu Saifuddin Ibrahim. Teman-teman, perlu diketahui bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak selalu berupa kuburannya sempit, kuburannya tiba-tiba berapi, ataupun jenazahnya berat, jenazahnya bau. Tidak selalu seperti itu. Kalau di film-film Indosiar ya memang begitu ya yang ditayangkan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, azab itu tidak selalu berupa hal-hal seperti apa yang ada di televisi. Azab itu juga bisa saja berupa Allah cabut akal sehat seseorang itu sehingga dia semakin jauh dari hidayah, hingga dia tidak terkontrol dirinya melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang membuat citra dia buruk di depan banyak orang. Contohnya seperti Saifuddin Ibrahim ini, dia tiap hari bikin konten menghina agama Islam, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pikir dengan begitu dia akan naikkan rating namanya. Dengan begitu dia kira dia akan menaikkan kewibawaan dirinya. Padahal sebenarnya di mata orang-orang melihat Saifuddin Ibrahim justru adalah orang yang sangat buruk sekali dengan konten-konten yang dia buat, yaitu penistaan terhadap agama Islam. Beberapa hari yang lalu Saifuddin Ibrahim membuat video menghina orang-orang Indonesia, khususnya teman-teman dia katanya. Kalau teman-temannya Saifuddin Ibrahim yang ada di Indonesia itu katanya kayak anjing, teman-teman. Ini serius nih, dia bikin video kayak gitu. Dia menghina temannya sendiri yang ada di Indonesia. Coba kita simak nih ya videonya. Sebenarnya ini video lelucuannya Saifuddin Ibrahim, tetapi yang membuat lucu bukan kata-katanya Saifuddin Ibrahim. Justru yang membuat lucu adalah wajahnya Saifuddin Ibrahim dan ekspresi Saifuddin Ibrahim ketika mengajak bicara anjing tersebut. Ya kayak mirip gitu. Coba kita simak dulu ya videonya. Hai, apa kabar? Ngomong dong, mau makan apa? Dah ya. Setia menunggu Tuhan. Apa bedanya anjing di Amerika dengan anjing di Indonesia? Kalau anjing di Amerika, anjing kayak teman. Kalau di Indonesia, teman kayak anjing. Terima kasih lelucon hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dengar ya teman-teman tadi videonya. Jadi semua teman-temannya Saifuddin Ibrahim itu dikatain kayak anjing, terkhusus yang ada di Indonesia katanya. Dan yang bikin kita ketawa sebenarnya bukan leluconnya loh, sekali lagi saya bilang, tapi wajahnya Saifuddin Ibrahim ini dengan wajah anjingnya kok bisa mirip. Saya tuh nggak akan menyamakan wajah orang dengan wajahnya anjing, tetapi terkhusus Saifuddin Ibrahim ini adalah penghina agama Islam, penista agama Islam, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan ajaran Rasulullah ajaran cabulullah, mengatakan Rasulullah menyetubuhi mayat. Maka saya tidak berat mengatakan bahwa Saifuddin lebih buruk daripada anjing. Nih lihat wajahnya nih, mirip mirip-mirip gitu ya. Tapi memang Saifuddin Ibrahim ini akal sehatnya itu udah nggak kepake lagi. Bayangin nih, teman-temannya yang ada di Indonesia disamakan seperti anjing. Dengarkan nih, dengarkan lagi baik-baik videonya. Kalau anjing di Amerika, anjing kayak teman. Nah, anjing di Amerika itu kayak teman kata dia. Lanjut nih ya videonya, dengarkan baik-baik. Kalau di Indonesia, teman kayak anjing. Tuh. Kalau di Indonesia teman kayak anjing. Berarti teman-temannya Saifuddin Ibrahim yang ada di Indonesia dikatain anjing semua sama Saifuddin Ibrahim. Kalau di Indonesia,
teman kayak anjing. Terima kasih lelucon hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nggak lucu. Yang bikin lucu tuh bukan leluconnya Saifuddin Ibrahim, tapi lebih kepada ekspresinya ini yang saya bikin nggak bisa nahan ketawa ya. Dan yang lebih parahnya juga, Saifuddin di sini setelah menghina teman-temannya yang ada di Indonesia mirip seperti anjing gitu ya. Itu kata Saifuddin Ibrahim loh. Terus dia setelah itu membawa nama Tuhan dia, kata dia Tuhan Yesus memberkati. Coba kita simak nih ya. Con hari ini Tuhan Yesus memberkati. Tuh, setelah dia menghina teman-temannya, dengan bangganya dia membawa nama Tuhan dia gitu ya, dengan mengatakan lelucon hari ini. Indonesia teman kayak anjing. Dengarkan. Terima kasih lelucon hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Itulah saya bilang tadi, orang ini itu akal sehatnya udah hilang, sudah tidak ada lagi. Makanya apapun yang dia lakukan itu hal yang di luar nalar ataupun di luar kewarasan berpikir manusia waras pada umumnya. Bayangin loh, teman-temannya sendiri yang ada di Indonesia dikatain mirip seperti anjing. Terus dia bilang Tuhan Yesus memberkati. Ini gimana konsepnya nih Saifuddin Ibrahim ini ya? Mungkin Saifuddin Ibrahim itu lagi mumpung dapat job gitu ya, nyupirin majikannya, nganterin majikannya kemana-mana gitu ya. Jadi dia di atas mobil belaga gitu ya, menghina orang-orang yang ada di Indonesia, terkhusus teman-temannya disamakan seperti ya binatang yang dia sebutkan tadi itu. Orang yang punya kewarasan berpikir tidak akan menyamakan temannya dengan binatang, apalagi digeneralisir ya, seluruh Indonesia loh katanya tadi. Ya kalau saya lihat nih Saifuddin Ibrahim yang sudah tidak berfungsi lagi akal sehatnya, ya ibaratnya seperti mayat yang berjalan, tinggal nunggu malaikat maut aja cabut nyawa dia teman-teman. Beda dengan ODGJ ya, orang-orang gila gitu ya. Maaf nih ya teman-teman, kalau orang gila itu atau ODGJ itu masih punya harapan masuk surga teman-teman, karena ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa 3 golongan orang yang diangkat dari hukum syariat ataupun tidak dibebani dengan hukum syariat. Yang pertama adalah orang yang tertidur sampai dia bangun, yang kedua anak-anak sampai dia balik, yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh masa gilanya ataupun sampai sembuh dari gilanya. Jadi kalau orang gila itu tidak dicatat ketika dia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak dicatat sebagai amal buruk maksud saya. Tapi kalau orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini sungguh sangat merugi sekali, sudah kafir perbuatannya seperti itu ya, hari-harinya menistakan agama Islam, tapi dia bangga dengan apa yang dia perbuat itu. Ibaratnya ini seperti istidrot teman-teman. Kalau kita perhatikan surah Al-A'raf ayat 182 itu, kita amati baik-baik firman Allah di situ, itu ngeri banget loh teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi memang Allah bukakan dia jalan untuk melakukan hal-hal kemaksiatan. Allah biarkan dia melakukan itu tanpa dia sadari, secara berangsur-angsur dia akan binasa dengan cara yang tidak dia ketahui. Tiba-tiba langsung mati mendadak dalam keadaan kafir. Wah, itu lebih parah sih, lebih mengerikan daripada azab Allah. Jadi kalau teman-teman suatu saat melakukan perbuatan dosa dan ketika itu juga langsung sadar dan menyesal, bersyukurlah teman-teman, karena tandanya Allah merahmati kita. Allah tidak menjerumuskan kita dalam perbuatan ataupun keadaan istidrat. Karena orang-orang yang istidrat itu dia melakukan dosa, dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat nggak sadar-sadar. Ya sudah, terus-terusan aja begitu. Akal sehatnya udah dicabut. Ya contohnya seperti Saifuddin Ibrahim yang tiap hari kontennya menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya istidrat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.